Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada dirinya dan juga disampaikan kepada hadirin kaum muslimin yang hadir pada hari ini di masjid ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintahnya dan menghentikan keseluruhan larangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melalui pergantian tahun. Pergantian tahun 2020 dan ke 2021. Sesungguhnya momentum pergantian tahun ini, baik pergantian tahun Masehi maupun pergantian tahun Hijriah, sesungguhnya bagi kita umat Islam, pergantian tahun itu mengartikan, mengandung pengertian yang sangat dalam. Pergantian waktu itu tidaklah begitu saja. Pergantian waktu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus menjadi tazkirah, pengingat bagi manusia bahwa setiap makhluk yang berada di muka bumi ini pasti akan berlalu sebagaimana waktu, pasti terus berganti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur, yang artinya maha berkah, zat yang di tangannya kerajaan, dan dia zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu zat yang maha mencipta kematian dan kehidupan, agar dia menguji kalian mana di antara kalian yang lebih baik amalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Ammar radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kafaya bil maut wa'izan, cukuplah kematian itu sebagai pengingat bagi kita yang masih hidup. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, innama antal ayyamu fakullu ma zahaba yaumun zahaba ba'duka. Kalian adalah rangkaian dari hari-hari. Jika satu hari telah lewat, berlalulah sebahagian darimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman juhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faza wa ma al hayatud dunya ila mata'ul ghurur, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergantian tahun ini mari kita jadikan suatu momentum bagi kita untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Kematian itu pasti datang, saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, seiring dengan putaran jarum jam. Jam berjalan terus sebagaimana mestinya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Sepanjang jalan itu kita tempuh, sepanjang jalan itu kita selusuri. Makin jauh kita tempuh, makin jauh kita selusuri, makin dekat kita dengan kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati segera akan datang kepada kita. Setiap yang bernyawa dekat dengan kematian. Hari ini di awal tahun 2021 kita masih hidup. Apakah di awal tahun 2022 kelak, apakah kita masih ada? Pada bulan ini, bulan Januari, kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita. Apakah di bulan Februari nanti kita masih ada? Wallahu a'lam. Hari ini hari Jumat, kita masih bisa bersama-sama di sini melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Apakah Jumat esok kita masih ada? Dan pagi tadi kita masih bisa terbangun dengan napas yang lega. Apakah esok pagi kita masih bisa bernapas?
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini sangat dekat dengan kematian. Artinya kita yang hidup pada saat ini sedang ngantri untuk mati. Semua akan mati. Dan tatkala hari-hari yang kita tunggu itu datang, badan ini akan terasa lemah dan tidak berdaya. Lidah ini akan terasa kalu dan tanpa mengeluarkan suara. Kita sudah tidak punya pilihan, saudara. Kita sudah tidak bisa memilah dan memilih, terkecuali hanya pasrah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika kita berangkat sholat Jumat, kita masih bisa mandi, memilih sabun untuk kita mandi, atau memilih air panas atau air dingin yang kita mandi. Pada saat itu datang, kita dimandikan oleh banyak orang. Sebelum kita berangkat ke Jumat tadi, kita masih bisa memilih baju untuk kita pakai. Setidak-tidaknya baju untuk ke sholat Jumat yang terbaik. Ketika itu datang, kita hanya dibungkus oleh kain kafan, selembar kain putih yang tidak dijahit. Hari ini kita masih bisa sholat berjamaah di masjid ini dengan tetap berada bersaf-saf di belakang imam. Pada saat itu datang, kita ada di depan imam disolatkan. Yang hari ini nama kita sangat baik, nama kita yang banyak diagung-agungkan oleh manusia, hari itu berubah jadi almarhum. Gelar, pangkatan, semua akan lenyap, dikubur bersama jasad kita. Maka diantarkanlah kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Rumah mewah yang kita tinggalkan, mobil mewah yang kita dambakan, anak-anak yang kita cintai, kita tinggalkan begitu saja. Yang kita miliki hanyalah selembar kain kafan dan 2 lembar papan. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu adalah tujuan hidup. Setiap manusia hidup pasti akan mati. Itu bukan persoalan saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Yang menjadi persoalan kita hari ini adalah sebagaimana yang diwasiatkan oleh khatib di mimbar ini setiap sholat Jumat. Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya bertakwalah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati, dan janganlah sekali-kali engkau mati terkecuali di dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada awal tahun 2021 ini, marilah kita luruskan kompas kehidupan kita. Mari kita perbanyak beribadah. Mari kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah ini saya akan membawakan suatu cerita. Seseorang
pada malam hari lewat di sebuah perkuburan. Hampir setiap hari dia melewati kuburan ketika malam hari. Pada suatu malam ia melihat ke sebuah kuburan yang kala malam itu mengeluarkan suatu cahaya. Maka ia penasaran. Malam berikutnya dia lihat lagi, tetap keluar satu cahaya di makam tersebut. Akhirnya dia penasaran. Dia berniat untuk melihat makam itu lebih dekat. Akhirnya dia sampai, dia datangi makam tersebut. Makin dekat ia lihat, makin terang sinarnya itu. Sinar cahaya itu tembus ke langit. Akhirnya dia penasaran. Maka esok paginya dia bercerita dengan temannya, ada makam yang mengeluarkan cahaya. Maka dari itu dia berniat untuk mencari tahu makam itu makam siapa. Akhirnya dia datangi makam itu yang malam itu telah ditandai oleh mereka dengan sebuah kayu. Dia lihat makam tersebut, ternyata makaman itu adalah makam biasa, saudaraku. Makam yang batu mejanya terbuat dari batu biasa, tidak ada tulisan apa-apa. Akhirnya dia penasaran. Dia datang ke pengurus makam dan datang ke pengurus kampung yang ada di sana. Siapakah yang punya makam itu? Sehingga makamnya mengeluarkan cahaya di malam hari setiap 2/3 malam. Dia penasaran. Karena berikhtiar mencari, ia menemukan orang tersebut. Ia menemukan orang tersebut dan menemukan rumahnya. Dia berkunjung ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah itu, dia menemukan seorang ibu janda tua. Kepada ibu janda itu mereka bertanya, "Ibu, suami ibu kami telah melihat beberapa malam, tetapi makam ibu menimbulkan cahaya ke atas makam suami ibu. Maka dari itu kami datang ke sini menanyakan apa aja amalan yang dilakukan oleh bapak almarhum yang telah meninggal." Ibu ini menangis. Dia mengingat kepada sang suaminya telah meninggalkan dia beberapa tahun yang lalu. Dan ibu itu bercerita, suami saya itu orang biasa. Dia seorang petani miskin. Dia bukan ahli ibadah. Dia bukan hafiz Al-Quran. Dia bukan orang dermawan yang biasa bersedekah. Membaca Al-Quran pun dia tidak lancar. Orang yang berdua ini telah tambah penasaran. Kenapa makam itu mengeluarkan pancaran cahaya tatkala malam hari ketika 2/3 malam. Akhirnya ibu ini bercerita, "Mohon ibu tolong diceritakan sesungguhnya siapa suami ibu." "Suami saya itu memang orang biasa. Sholatnya pun orang sholat dia ikut sholat, orang ke masjid dia ikut ke masjid. Membaca Al-Quran pun tidak lancar. Akan tetapi yang ia lakukan sepanjang umurnya, saya mengenal dia dari muda, sepanjang umurnya dia lakukan bangun 1/3 malam. 1/3 malam ia terbangun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat itu dia menangis. Dan suami ini bercerita, dia tatkala orang tidak ada, tatkala orang yang telah tidur semua, dia bangun dari tidurnya, dia menangis dengan memegang satu buah Al-Quran. Kalam ilahi yang ia pegang itu setiap malam sehingga basah oleh air matanya. Ibu ini bercerita, saya sering menjemurkan Al-Qurannya tatkala pagi hari setelah subuh. Dia selalu menangis tiap malam memegang dengan sebuah Al-Quran. Dan di antara tangis mereka itu saya pernah mendengar kata istrinya, "Wahai ya Allah,
Ampuni hamba ya Allah. Maafkan segala dosa hamba ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Terimalah iman hamba ya Allah. Hamba tidak bisa membaca kalammu ini ya Allah. Itulah isak tangis seorang tua tersebut. Dia menangis di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan mereka. Dia minta ampun kepada Allah atas ketidakbisaannya membaca kalam ilahi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jadi pelajaran bagi kita semua. Sejauh mana kita telah beramal, ibadah kita yang tidak pernah dilihat oleh orang, puasa kita yang tidak diketahui oleh orang, sedekah kita hanya Allah yang Maha Tahu. Pertanyaan ini kita kembali kepada diri kita masing-masing, saudara kaum muslimin yang berbahagia. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah bagi kita semua. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus-tulus-tulusnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kekurangan itu datang dari diri pribadi saya. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya Allah taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma q'anna al bala wal ghala wal waba wal zala wa qadha wa su'al fitan wal fawaisa ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aslihna wa aslihna fi salahi salahul islam wa ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya lindungilah kami ya Allah. Sesungguhnya kami mohon perlindungan-Mu ya Allah. Dan lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Dan lindungilah kami dari bala dan musibah. Dan lindungilah kami dari wabah penyakit yang telah ada di negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Lindungilah keluarga kami, tetangga kami. Dan lindungilah orang-orang yang kami cintai dan orang-orang yang mencintai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami ya Allah. Panjangkanlah usia kami dalam keadaan taat kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
عباد الله إن الله يأمر بالإحسان يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح والقامة الصلاة والمقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Syai'ulillahi al-Fatihah.